Jadi Rasulullah SAW adalah orang yang sangat sederhana dalam masalah makanan ini. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW dalam kondisi lapar, maka beliau keluar rumah. Itu siang hari. Dalam keadaan siang hari, Rasulullah SAW tidak ada makanan di rumah beliau. Maka Rasulullah SAW keluar. Kemudian Rasulullah SAW menjumpai ternyata Abu Bakar pun keluar. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu keluar di siang hari ini?" Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Lapar ya Rasulullah." Kemudian berangkatlah atau datanglah Umar. Keluar juga Umar bin Khattab pada waktu itu. Ditanya juga sama Rasulullah SAW, "Apa yang membuatmu keluar rumah wahai Umar?" Maka dijawab oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Lapar ya Rasulullah." Jadi Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab pernah lapar radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Rasulullah SAW mengajak kedua sahabatnya untuk masuk ke kebun salah seorang sahabat Ansor. Dan kebetulan pada waktu itu sahabat Ansor tersebut tidak ada. Ya. Yang ada istrinya pada waktu itu. Singkat kata ikhwatal iman, ketika sahabat tersebut datang, Rasulullah SAW masuk ke kebun tersebut. Kemudian Rasulullah SAW disuguhkan air dingin dan juga Rasulullah SAW disuguhkan kepada beliau kurma. Jadi kurma dan air disuguhkan kepada Rasul dan disuguhkan pula kepada Abu Bakar dan Umar. Maka Rasulullah SAW menikmati atau menyantap atau memakan kurma yang dihidangkan. Begitu juga dengan Abu Bakar dan Umar. Kemudian mereka semuanya minum air dingin tersebut. Setelah selesai, maka Rasulullah SAW berkata kepada kedua sahabatnya, Rasulullah SAW bersabda, "Thumma latus'alunna yawma idin anin na'im." Kalian akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang nikmat ini. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kalian nanti benar-benar akan ditanya tentang kenikmatan pada hari kiamat nanti. Ditanya. Padahal itu cuma kurma sama air. Lalu bagaimana kita yang hidup di era modern ini? Ketika makanan melimpah ruah, seseorang dengan mudahnya datang ke restoran, pesan menu yang sangat banyak, kemudian gak dihabiskan. Mereka makan sangat kenyang dan sisanya banyak, nasi yang tidak termakan, lauk yang tidak termakan, sayur yang belum termakan. Kalau Rasulullah SAW kurma saja, beliau mengatakan nanti kalian akan ditanya tentang nikmat ini. Lalu bagaimana dengan kita yang di rumah kita banyak makanan, misalnya yang sia-sia, kita biarkan di kulkas berhari-hari. Maka itu akan ditanya pada hari kiamat. Dan Rasulullah SAW adalah manusia yang sederhana. Dalam pakaiannya, dalam makanannya, sederhana dalam sandalnya dan sepatunya. Maka senantiasa kita harus mengaca bagaimana kita menjalani hidup ini. Ya, kita berkaca, bercermin dengan kehidupan Rasulullah SAW. Wan nabiyyu kana 'aishuhu wa ta'amuhu wa ghada'uhu qutan. Dulu makannya Rasulullah, kesehariannya Rasulullah itu makannya dengan qut. Qut itu sesuatu yang ringan yang bisa mengganjal perut. Itu Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, ya, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma rzuq ala Muhammadin quta. Ya Allah,
berikan rezeki kepada keluarga Muhammad berupa qut. Ya, berupa apa? Berupa qut. Qut artinya makanan sederhana, ya, untuk mengganjal perut agar cepat kenyang, ya. Jadi Rasulullah SAW di sini dikatakan bahwa qut adalah ma yasudur ramak minal mat'am. Ya, karena yataqallal minad dunya. Rasulullah itu sederhana dalam dunia, tidak banyak-banyak, sedikit. Ya. Itulah Rasulullah SAW, dan tidak cukup beliau. Beliau pun mendidik keluarganya untuk sederhana. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, hadis yang pertama, mari kita baca. Qala al-muallif, qala al-musannif al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin adalah seorang tabi'in. Qala kunna inda Abi Hurairah. Kata Ibnu Sirin, seorang tabi'in, kunna inda Abi Hurairah. Dahulu kami pernah ada di dekat Abu Hurairah. Kami pernah berada di samping Abu Hurairah. Wa alaihi thawbani mumasyaqani min kattan fatamakhata fi ahadihima. Dahulu kami pernah ada di samping Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Hurairah pada waktu itu mengenakan pakaian, 2 potong pakaian yang terbuat dari kain katun. Ya. Fatamakhata fi ahadihima, saat itu Abu Hurairah mengeluarkan lendir hidungnya pada salah satu dari kain katun tersebut. Jadi Abu Hurairah pada waktu itu memakai baju terbuat dari katun, 2 potong kain, atas dan bawah. Dan pada waktu itu Abu Hurairah beliau mengeluarkan lendir hidungnya pada salah satu dari kain tersebut. Faqala, kemudian Abu Hurairah berkata, bah. Bah itu artinya menunjukkan sesuatu yang menakjubkan. Sesuatu yang menakjubkan. Abu Hurairah ya berkata, dahulu aku melihat diriku, laqad ra'aituni wa inni la akhirru fima baina minbari Rasulillah wa hujrati Aisyata maghsyian alayya. Saya ulangi. Jadi dulu ini Abu Hurairah pernah dikunjungi oleh seorang tabi'in. Tabi'in ini namanya Ibnu Sirin. Pada waktu itu Abu Hurairah memakai baju yang bagus, yang keren. Baju yang menunjukkan bagus lah. Beliau memakai pakaian yang terbuat dari kain katun, 2 potong. Kemudian beliau mengeluarkan lendir, diusapkan ke salah satu dari kain tersebut. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, bah. Dahulu aku dahulu pernah pingsan, ya, di antara mimbarnya Nabi dan kamarnya Aisyah. Itu di Raudhah maksudnya itu. Ya, dulu aku pernah pingsan di Raudhahnya Rasulullah, yaitu di Masjid Nabawi sana. Fayaji'ul ja'i fayadha'u rijlau ala unuki yara'an nabi jununan. Ketika aku pingsan di antara mimbar Rasulullah dan di antara kamarnya Isa, artinya di Raudhah sana. Ketika aku pingsan, maka ada orang datang dan orang tersebut menginjakkan kakinya di leherku. Karena mengira aku ini sedang kesurupan jin. Wa ma bi jununun, padahal pada waktu itu aku tidak kena jin, aku tidak gila. Mereka menganggap aku gila kena jin. Ketika aku pingsan ada orang yang menaruh kakinya di leherku. Ya, meruqyah agar jinnya hilang. Wa ma huwa illal ju'. Padahal pada waktu itu aku pingsan karena kelaparan. Aku tidak gila, aku tidak kesurupan. Tapi pada waktu itu aku sedang kelaparan sampai aku
sampai aku pingsan karena lapar. Apa maksud dari hadis ini? Hadis ini maksudnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ingin membandingkan keadaan beliau dahulu ketika bersama Rasulullah jadi sahabat Nabi zaman dulu dengan keadaannya sekarang di zaman tabi'in. Ketika Ibnu Sirin datang ke Abu Hurairah, berarti kan ini kan Rasulullah sudah wafat. Ini eranya tabi'in, masanya tabi'in. Jadi tabi'in ini datang ke Abu Hurairah, melihat Abu Hurairah dalam kondisi bagus, dalam kondisi baik, bajunya bagus. Kemudian Abu Hurairah ingin menyampaikan kepada tabi'in, keadaanku saat ini berbeda dengan keadaan kami dahulu di masa Nabi, gitu maksudnya. Sekarang aku pakai baju ini bagus, tapi dulu di zaman Nabi aku pernah pingsan di antara mimbarnya Nabi dan kamarnya Aisyah, artinya di raudhahnya Nabi. Aku pernah pingsan dan orang-orang mengira bahwa aku itu kena jin, kesurupan. Maka ada orang yang meletakkan kakinya di leherku, mengira aku kesurupan. Padahal itu dulu aku kelaparan, gak ada makanan. Jadi seakan-akan Abu Hurairah itu ingin menyampaikan ke tabi'in bahwa kondisi saat ini itu beda dengan dulu. Sekarang ini aku pakaiannya bagus, bahkan untuk mengeluarkan lendir hidung itu di kainnya. Jadi saking biasanya gitu loh. Bukan suatu yang istimewa karena pakainya bagus itu. Ya, dibandingkan dulu keadaannya ketika di zaman Nabi, kelaparan Abu Hurairah ini. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ingin menyampaikan bagaimana kondisi para sahabat di zaman Nabi. Dan kita tahu Abu Hurairah termasuk ashabus syuffah. Ya, ashabus suffah. Beliau ini ada di Masjid Nabawi, gak ada makanan. Padahal dipanggil Rasulullah dikasih makanan. Ada sahabat Ansor dikasih makan. Tidak semua sahabat Nabi kaya, banyak yang miskin. Di antaranya Abu Hurairah. Lah Abu Hurairah ini menyampaikan kepada para tabi'in agar tabi'in itu tahu bagaimana susahnya dulu di zaman dulu bersama Rasulullah. Di antaranya Abu Hurairah ini, beliau dulu sempat kelaparan sampai dikira orang gila gara-gara lapar tersebut. Itu maksudnya ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hadis yang kedua. Haddatsana Qutaibah qal haddatsana Ja'far bin Sulaiman Az-Zuba'i an Malik bin Dinar, dari Malik bin Dinar. Qala, Malik bin Dinar berkata, ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qattu wala lahmin illa ala dhafaf. Malik bin Dinar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang makan roti dan makan daging. Tidak pernah sekalipun Rasulullah itu kenyang karena makan roti dan makan daging. Karena pada waktu roti, khubz dan daging itu kan makanan yang lezat pada zaman itu. Kalau ada roti, ada daging sudah luar biasa itu. Makanan yang istimewa pada waktu itu. Dan dikatakan masyabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qattu wala lahmin. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenyang makan, tidak pernah Rasulullah kenyang sekalipun makan daging, atau tidak pernah juga makan roti atau daging, tidak pernah. Berarti itu menunjukkan bahwa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sederhana. Illa ala dhofaf, kecuali ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan bersama para sahabat, itu baru makanannya banyak dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kenyang. Qala Malik berkata, sa'altu rajulan min ahlil badiyah. Aku bertanya kepada seorang laki-laki dari orang-orang Badui. Madzofaf, jadi tadi kan dikatakan tidak pernah sekalipun Rasulullah itu
kenyang makan roti dan makan daging, nggak pernah. Berarti sangat sederhana Rasulullah. Kecuali makan di dhofaf. Maka Malik bertanya, dhofaf itu apa? Dhofaf adalah an yatanawala ma'an nas, yaitu ketika Rasulullah makan bersama teman-temannya banyak, misalnya walimah, lah itu baru makannya kenyang Rasulullah. Pakai daging, pakai apa? Roti. Tapi kalau makan pribadi bersama keluarganya, maka kehidupan Rasulullah sangat sederhana. Dan mari kita bercermin, kita bandingkan dengan kehidupan kita sekarang ini. Masa bi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qat wala lahmin. Tidak pernah sekalipun Rasulullah itu kenyang makan roti dan daging. Tidak pernah. Kecuali kalau makan bareng-bareng sahabat, misalnya ada walimah, ada apa, lah itu baru Rasulullah kenyang. Tapi kalau untuk pribadi sederhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya ikhwatal iman, ada ungkapan bagus dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, idza jumi'at ta'amu arba'an, idza jama'a at-ta'amu arba'an faqad kamulah. Jika makanan itu mengumpulkan 4 perkara, maka makanan itu sempurna. Ini hendaklah menjadi pegangan hidup kita. Kapan makanan itu sempurna? Kapan makanan itu sempurna? Imam Ahmad mengatakan, idza jama'at ta'amu arba'an faqad kamulah. Jika makanan itu mencakup 4 hal, mengumpulkan 4 hal, maka makanan itu sempurna. Ini bukan 4 sehat 5 sempurna versi kita itu. 4 sehat 5 sempurna apa saja itu? Nasi, lauk pauk, sayur mayur, terus buah-buahan, dan 5 apa? Susu. Itu kan kalau versi kita, ya. Itu kalau versi kita, ya, 4 sehat 5 sempurna. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Imam Ahmad memaknai 4 hal ini yang beda, bukan itu. Kata Imam Ahmad, idza jama'at ta'amu arba'an faqad kamula. Jika di dalam makanan itu ada 4 perkara, jika makanan itu di dalamnya atau mencakup 4 perkara, maka makanan itu sempurna. Apa saja? Yang pertama, idza dzukira ismullah fi awwalihi. Ketika disebut nama Allah sebelum makan. Bismillah. Ketika ngucap bismillah sebelum makan. Itu yang pertama. Wa humidallah fi akhirih. Dan mengucapkan hamdalah di akhirnya. Setelah makan baca alhamdulillah. Wa kathurat alaihil aidi. Dan jika dalam makanan itu ada banyak tangan. Apa maknanya itu? Ya, kalau pertama, jika dibacakan bismillah, kalau diakhiri dengan hamdalah, ucapan syukur terima kasih, memuji Allah. Yang ketiga, wa kathurat alaihil aidi. Jika makan itu banyak tangannya. Apa maknanya banyak tangannya? Artinya dimakan orang banyak. Itu maksudnya. Wa kathurat alaihil aidi, dimakan orang banyak. Walimah atau kumpul-kumpul makan bareng-bareng. Nah, itu barokah itu. Makanya Abdullah bin Umar itu tidak pernah Abdullah bin Umar makan kecuali di sampingnya ada anak yatim ikut makan dengannya. Al-Imam Ibnu Bas, Al-Imam Asy-Syaikh bin Bas rahimahullah kalau makan selalu bersama orang-orang. Wa kana min hillin, yang keempat, kalau makanan itu adalah makanan yang halal. Baik halal zatnya maupun halal dalam mencarinya. Ataupun halal sebab mendapatkannya. Kalau makanan itu terhimpun 4 hal ini, itulah sempurna. Sempurna makanan itu. Gitu ya. Makanya Al-Imam Ahmad mengatakan, idza jama'at ta'amu arba'an faqad kamulah. Idza dzukirasmullah fi awwalihi. Jika disebut nama Allah di awalnya, bismillah. Wa humidallah fi akhirih. Dan jika diucapkan hamdalah, pujian kepada Allah di akhirnya. Wa kathurat alaihil aidi. Dan jika banyak tangan di dalam makanan itu, artinya bareng-bareng.
wa kana min hillin, dan yang keempat, jika makanan itu dari hal yang halal. Halal zatnya dan halal sebab mencarinya. Kalau ada 4 hal itu, itulah makanan yang barokah, makanan yang sempurna. Itu ya. Jadi kalau kita lihat dari hadis-hadis tadi itu, berarti Rasulullah itu sederhana makannya itu. Sederhana. Ya, bahkan Rasulullah SAW pernah di rumahnya nggak pernah nyala api, artinya nggak pernah masak, karena nggak ada. Di antara bukti kesederhanaan rumah tangga Rasulullah, pernah ada seorang pengemis datang ke Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah adalah istrinya Rasulullah. Ya. Ada seorang pengemis datang ke Aisyah, sedangkan Aisyah nggak punya apa-apa. Pengemis tersebut bawa 2 anaknya. Pengemis tersebut membawa 2 anaknya. Maka dikasih oleh Aisyah 3 kurma. Karena nggak ada apa-apa di rumahnya Aisyah. Adanya cuma itu. Maka Aisyah mengasih 3 kurma. Sama orang pengemis wanita ini, 1 dikasihkan anaknya, 1 dikasihkan anaknya satunya, 1 untuk dirinya. Anaknya langsung makan lahap, anaknya satunya makan lahap, tinggal 1 mau dimakan sang ibu, anaknya nangis masih lapar. Maka dicuil oleh ibu tersebut, dikasihkan ke 2 anaknya. Dan ibunya belum makan apa-apa. Itu menunjukkan kesederhanaan yang luar biasa. Maka ketika Rasulullah pulang, dikabari oleh Aisyah bahwa ada pengemis wanita membawa 2 anaknya. Saya kasih 3, dikasihkan 1-1, tinggal dirinya mau makan. Anaknya nangis, akhirnya dicuil untuk anaknya dan dia belum makan. Maka kata Rasulullah, wanita-wanita yang memiliki kasih sayang kepada anak-anaknya, maka Allah masukkan dia ke surga. Maka ibu-ibu sayangi anak-anakmu. Wallahi, perhatikan. Seandainya kesibukan wanita di rumahnya itu bukan ibadah, maka celakalah wanita itu. Seandainya sibuknya wanita di rumah tangganya itu bukan ibadah, maka celakalah kaum wanita. Tapi alhamdulillah, Allah Maha Pemurah. Segala kesibukannya wanita di dalam rumah itu ibadah. Seandainya bukan ibadah, oh kasihan wanita itu. Dan celaka wanita itu. Terlalu capek, gak ada artinya. Makanya Allah Maha Adil. Kesibukan wanita dalam rumah itu ibadah. Dia dulang anaknya, nyayangi anaknya, memperhatikan suaminya, memasakkan untuk anaknya, mengajari anaknya. Wallahi demi Allah, kalau ini bukan ibadah, alangkah menderitanya kaum wanita. Seandainya ini bukan ibadah, alangkah celakanya kaum wanita. Tapi Allah Maha Adil, Allah jadikan itu semuanya ibadah di sisi Allah. Maka jangan ngeluh. Ibu-ibu itu, Masya Allah, pahalanya banyak sekali. Pahalanya banyak sekali. Makanya ada yang mengatakan, kenapa aku ini setelah menikah kok gak bisa aktif kajian seperti dulu ketika masih lajang. Kenapa aku sekarang ini menikah kok malah aku ini banyak tugas, ngerawat anak, membersihkan ini, merawat itu. Jangan dikira itu gak ibadah, ikhwatal iman. Jangan itu tidak dikira ibadah, wahai saudari-saudariku. Wallahi itu ibadah yang mulia. Itu ibadah yang mulia. Maka jangan merasa Anda sia-sia melakukan itu. Ada catatannya di sisi Allah. Ada hitung-hitungannya di sisi Allah. Seorang wanita yang sangat memelihara rumah tangganya, itu pahalanya luar biasa. Menopang kehidupan anak-anaknya. Menopang kehidupan rumah tangga dari sisi rumahnya. Sedangkan suaminya ada di rumah untuk mencari nafkah. Jika itu ikhlas karena Allah, ya, merapikan pakaian, menyetrika pakaian, mencuci piring, memperhatikan anak-anak. Subhanallah, ini adalah ibadah yang mulia. Makanya Rasulullah ketika ditanyai, ketika Rasulullah dikabari Aisyah ada seorang ibu-ibu datang membawa anaknya, minta makan, dikasih Aisyah 3 butir kurma, dibagikan satu-satu, kemudian dimakan oleh anaknya, tinggal sang ibu ingin makan, anaknya nangis karena masih lapar. Maka dicuil sama ibu ini, yang miliknya yang nomor 3, terus dicuil 1, dicuil jadi 2, terus dikasihkan anaknya. Sing ibu belum makan apa-apa. Ibu durung mangan apa-apa. Maka ketika diceritakan oleh Aisyah kepada Rasulullah bahwa wanita-wanita yang penyayang seperti ini Allah masukkan surga. Maka hendaklah para ibu-ibu sabar dalam menghadapi
ketidaknyamanan dari anak-anaknya. Karena itu semua adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatal iman masalah makanan ya, masalah makanan Rasulullah. Dan dalam makanan itu ada adab-adabnya. Rasulullah SAW pernah makan sama bocah kecil. Bocah kecil ini anaknya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istrinya Nabi. Ummu Salamah dulu itu adalah istri dari Abu Salamah. Abu Salamah istrinya Ummu Salamah. Punya anak. Kemudian Abu Salamah wafat. Otomatis anaknya itu nanti kan jadi anak tirinya Nabi. Karena Ummu Salamah dinikahi Nabi. Nah anaknya Abu Salamah tadi itu jadi anak tirinya Nabi. Ya, maka ketika Rasulullah makan di rumahnya Ummu Salamah, Rasulullah makan sama anak tirinya itu. Maka Rasulullah SAW mengajari anak tirinya, ya hulam samillah, ya hulam samillah, wa kul biyaminika, wa kul mimma yalika. Wahai anak kecil, kalau makan itu bacalah bismillah. Wa kul biyaminika, makanlah pakai tangan kananmu. Ya, wa kul mimma yalika, dan makanlah apa yang dekat kepadamu, jangan yang jauh-jauh. Jadi ceritanya begitu. Ceritanya itu Rasulullah makan bersama anak tirinya. Anaknya Abu Salamah. Dan Abu Salamah itu saudara sesusuan Rasulullah. Saudara sesusuan Rasulullah namanya Abu Salamah wafat. Istrinya dinikahi Nabi. Ada anak tiri, anak masih kecil, bocah kecil. Namanya Umar bin Abi Salamah. Amr atau Umar bin Abi Salamah. Seingat saya Umar bin Abi Salamah. Maka ketika makan bareng Nabi, Umar atau Amr ini ibnu Abi Salamah ini ngambil makanan yang jauh dari tangannya, yang jauh ya. Maka dinasihati sama Nabi, ya hulam samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Wahai anak kecil, kalau makan baca bismillah dulu. Ya, pakai tangan kanan dan ambillah yang dekat denganmu. Jangan yang jauh-jauh diambil, begitu maksudnya. Itu Rasulullah mengajari kayak gitu-gitu. Diajari sejak kecil, diajari. Rasulullah kalau makan tangan kanan, kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalih. Karena syaitan itu makan dan minumnya pakai tangan kiri. Ya, ini tentang makanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada bab yang kecil di sini tentang khuf. Ya, khuf itu semacam sepatu begitu, tapi zaman dulu yang terbuat dari kulit, menutupi kaki. Ya, menutupi kaki, terbuat dari kulit. Kakinya dimasukkan ke khuf yang terbuat dari kulit itu. Atasnya tertutupi, bagian bawahnya pun tertutupi. Itu namanya khuf. Bagaimana khufnya Rasulullah? Nah, ini penting. Ya, yusna minal jilid, terbuat dari kulit. Wa yulbas fil qadam, dipakaikan di kaki, dikenakan di kaki. Fayughattiha kamila, khuf tersebut menutup telapak kaki secara sempurna. Ya, itu namanya khuf. Rasulullah dulu pakai khuf. Kita baca hadisnya. Haddatsana Hannad ibn Sari. Ya, kalau khuf ya mudahnya kita artikan sepatu lah gitu. Ya, kayak sepatu, tapi terbuat dari apa? Terbuat dari kulit zaman dulu ini ya. Haddatsana Hannad bin As-Sari, qala haddatsana Waqi' an Dalham ibn Saleh an Hujair ibn Abdullah an ibni Buraidah an abihi anna an-Najashiyya ahda lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sadhajaini falabisahuma thumma tawaddaa wa masaha alaihima. Dari Buraidah, dari Ibnu Buraidah, dari ayahanda beliau, bahwasannya Raja Najasyi, An-Najashiyya
ahdalin nabi khuffaini. Dulu Raja Najasyi, Raja Nejus pernah memberi hadiah kepada Rasulullah berupa 2 pasang khuf yang berwarna hitam. Ya, berwarna hitam. Sadzajaini. Sadzajaini artinya polos tanpa ada motif. Tanpa ada bulu-bulu, tidak ada, polos. Maka dipakai oleh Rasulullah dan Rasulullah berwudu tanpa melepaskannya, tapi Rasulullah mengusap bagian atasnya. Jadi Rasulullah pernah diberi hadiah Raja Najasyi sepatu atau khuf berwarna hitam, ya, yang polos, tidak ada motif-motifnya, tidak ada ukirannya, tidak ada bulu-bulunya, tidak ada, polos. Dipakai Nabi, padahal Nabi wudhu tetap dipakai. Tidak dilepas sama Nabi, tapi Nabi mengusap bagian atasnya sepatu atau khuf tersebut. Pelajaran yang bisa dipetik ini bahwa ada hubungan zaman dulu itu antara Rasulullah dengan Raja Najasyi. Raja Najasyi itu raja negeri Habasyah. Kalau sekarang ya kurang lebih Ethiopia, Afrika sana. Warnanya hitam keriting. Itu Najasyi, Raja Najasyi. Bahasa Latinnya Nejus. Lah Najasyi itu nama gelar. Nama Najasyi yang sezaman sama Nabi namanya adalah Ashama. Saya ulangi, namanya adalah Ashama. Ya, Ashama ini nama Raja Najasyi. Najasyi itu gelarnya. Nama aslinya Ashama. Yaitu Raja Ethiopia di zaman Nabi. Dan itu masuk Islam. Rakyatnya agamanya Kristen. Rakyatnya agamanya Nasrani. Tapi Nejus atau Najasyi tersebut masuk Islam. Dan terjadi surat menyurat dengan Rasulullah. Dan ketika Najasyi wafat, Rasulullah di kota Madinah, ya, Mekah atau Madinah, wallahu alam, itu Rasulullah SAW melaksanakan sholat ghaib. Jadi sholat ghaib itu pertama kali diadakan Nabi, dan Nabi nggak pernah mengadakannya lagi, yaitu ketika matinya atau wafatnya atau mangkatnya Raja An-Najasyi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Disolati sama Nabi, itu dalil bahwa Najasyi ini masuk Islam. Terus ngasih hadiah sama Nabi tadi itu sepatu kulit, ya, yang yang berwarna hitam. Dan dipakai Rasulullah ketika wudhu, tetap dipakai, tidak dilepas. Dan itu boleh. Itu juga dalil tentang masyru'iyati mashil huf. Tentang disyariatkan tentang mengusap sandal atau sepatu ketika wudhu tanpa melepasnya. Cukup atasnya saja. Dan itu boleh. Dalam fikih Islam boleh. Tidak mengapa. Haddatsana, kita baca hadis berikutnya. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah anil Hasan ibn Ayyash an Abi Ishaq anis Sya'bi. Sya'bi adalah seorang tabi'in. Qala al-Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi, berkata, ahda dihyatu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi saya tadi yang pertama saya katakan 2 pasang sepatu, enggak ya, 2 sepatu, maksudnya ya 1 pasang. Tadi saya keliru menerjemahkan. Jadi Najasyi ngasih sepatu Nabi berwarna hitam, ya, 1 pasang bukan 2 pasang. Saya ulangi sekarang hadis berikutnya. Ahda dihiyatu lin Nabi khuffain. Ada seorang sahabat Nabi namanya Dihyah. Dihyah al-Kalbi memberi sepatu atau khuf terbuat dari kulit, diberikan ke Rasulullah dan dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Israil an Jabir. Israil dari Jabir berkata, an Amir dari Amir, wa jubbatan falabisahuma. Jadi Dihyah al-Kalbi ngasih hadiah ke Rasulullah berupa sepasang khuf, sepatu yang terbuat dari terbuat dari kulit, ya. Dan juga Rasulullah dikasih jubah.
dikasih jubah dan dipakai oleh Rasulullah SAW. Hatta taharraqa, sampai rusak sepatu dan jubah tersebut sampai rusak. La yadri Nabi adzakiyun huma amla. Rasulullah tidak tahu apakah kulit yang diberikan kepada beliau tersebut itu dari hewan yang disembeli atau yang tidak disembeli. Rasulullah tidak tahu. Lah, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa pelajaran bahwa kebiasaan para sahabat ngasih hadiah ke Rasulullah. Sahabat ngasih hadiah ke Rasulullah. Dan tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, kalian akan saling mencintai. Kalau kalian ingin saling mencintai, maka salinglah kalian memberi hadiah. Dan itu dipraktekkan oleh para sahabat. Ya, saling memberi hadiah. Dan diantaranya adalah Dihya al-Kalbi ngasih hadiah kepada Rasulullah SAW berupa khuf atau sepatu dan juga jubah. Dipakai Rasulullah. Sampai rusak dipakai Rasulullah. Ya, ini menunjukkan akhlaknya para sahabat ngasih hadiah ke Rasulullah. Kemudian Dihya al-Kalbi ini sahabat Nabi yang paling ganteng. Di antara sahabat Nabi yang paling rupawan ya Dihya al-Kalbi ini. Saking gantengnya sampai-sampai malaikat Jibril kalau datang dan menjelma menjadi manusia, maka wajahnya Dihya al-Kalbi yang diserupai oleh Jibril alaihissalam. Jadi ada seorang sahabat Nabi itu yang kalau Jibril turun menjelma jadi manusia, meminjam wajah seorang sahabat Nabi. Ya bukan meminjam, tetapi menjelma menjadi wajah sahabat Nabi yang bernama Dihya al-Kalbi. Sahabat Nabi yang rupawan, yang ganteng. Taib. Kemudian ada kata-kata hadiah tersebut dipakai oleh Rasulullah sampai rusak. Itu kebiasaan Rasulullah. Tidak suka gonta-ganti, masih bagus ganti, enggak. Itu menunjukkan satu tawaduknya Rasulullah. Memakai sesuatu sampai benar-benar rusak. Bukan kok 1 kali, 2 kali ditinggal ditaruh lemari nggak pernah dipakai sama sekali. Berapa banyak kita ini kayak gitu itu. Berapa banyak orang-orang kaya seperti itu. Beli pakaian mewah, dipakai 1 kali, 2 kali, taruh di lemari, sudah dibuang kadang-kadang. Rasulullah kalau pakai sampai benar-benar rusak. Sampai usang. Ini menunjukkan ketawaduan Rasulullah SAW. Dan menyenangkan orang yang memberi. Itu luar biasa akhlaknya itu. Akhlaknya Rasulullah SAW. Dikasih orang, dipakai. Sampai rusak. Ya, kalau orang-orang kaya zaman sekarang, biasanya beli pakaian tuh seneng pakaian 1, 2 dipakai. Kalau nggak seneng taruh lemari. Padahal masih bagus. Ganti lagi, beli lagi. Kakinya cuma 2, tapi sepatunya ada 1 lemari. Nggak ada yang rusak, ganti. Kurang seneng, beli lagi. Kita jauh dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikira itu nanti gak ditanya pada hari kiamat. Pakaian-pakaian yang kita beli dengan harga yang mahal, kita pakai sekali 2 kali, terus ditaruh di lemari, gak dipakai terus. Dibiarkan saja. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nanti kalian akan ditanya tentang nikmat ini yang Allah berikan kepadamu. Jangan dikira gak ada hisapnya itu. Jangan dikira pakaian-pakaian mahal yang kita beli, terus gak kita pakai, taruh di lemari, jangan kira gak ada hisapnya. Itu ada hisapnya. Karena malbas, pakaian itu termasuk bagian dari nikmat Allah. Ada hisapnya ikhwatal iman. Sepatu kita beli mahal-mahal misalnya. Kebiasaan orang-orang kaya. Kalau gak senang dipakai sekali 2 kali, gak senang taruh. Gak pernah dipakai, beli lagi. Dipakai sekali gak cocok, taruh lagi. Sampai dibiarkan itu. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ini semuanya nanti akan ditanya pada hari kiamat tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu. Padahal di sana ada orang kekurangan. Ada orang gak bisa makan. Ada orang yang gak bisa punya sepatu. Wah, ente punya sepatu, belum selesai masih bagus, ganti, dibiarkan. Hati-hati ikhwatal iman. Contohlah Rasulullah SAW. Dikasih hadiah sama sahabat, dipakai sampai rusak. Sampai rusak. Itu kan menunjukkan ketawaduan Nabi. Itu kan menunjukkan Rasulullah sangat sederhana hidupnya. Ya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Tadi disebutkan Rasulullah nggak tahu apakah pakaian kulit tadi itu diambil dari hewan yang
disembelih atau tidak. Itu dalil bahwa kulit kalau sudah disama maka boleh dipakai. Meskipun itu kulit dari bangkai. Bangkainya hewan yang bisa dimakan maksudnya. Bangkainya sapi, bangkainya kambing itu boleh kulitnya diambil terus disama, dikeringkan, dijadikan apa gitu ya, pakaian atau dijadikan dijadikan tempat wadah air itu boleh. Meskipun aslinya dari bangkai tidak apa-apa. Itu dalil. Makanya di sini dikatakan Rasulullah memakainya sampai rusak. Dan Rasulullah nggak tahu apakah itu dulu terbuat dari kulit hewan yang disembelih atau tidak. Karena menurut fikih Islam, kulit itu baik dari kulit hewan yang disembelih atau hewan yang mati dengan sendirinya jadi bangkai yang najis, maka tetap boleh diambil kulitnya dan disama. Tidak ada masalah itu. Itu ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah yang bisa kami sampaikan. Masih belum menyampaikan tentang sendal ya. Jadi sudah kami sampaikan dalam pertemuan ini kesederhanaan Nabi dalam makanan dan juga kesederhanaan Nabi dalam bersepatu. Insyaallah besok dalam masalah sandalnya Rasulullah. Bagaimana sandalnya Rasulullah? Bentuknya bagaimana? Dan bagaimana Rasulullah kalau memakai sendal? Insyaallah akan kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf untuk sesi kali ini saya tidak membuka pertanyaan. Insyaallah disimpan saja. Kita insyaallah akan bertemu hari Rabu malam. Insyaallah mudah-mudahan bisa ada tanya jawab lagi. Tapi untuk sementara ini hari ini cukup, tidak usah ada tanya jawab. Disimpan saja pertanyaannya. Bisa ditanyakan ke ustadz yang lain atau bisa nunggu pada hari Rabu. Mohon maaf tidak seperti biasanya. Sampai di sini perjumpaan kita. Mas Andre, terima kasih yang sudah menyertai. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, telah kita simak bersama pembahasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Fadlul Fahamsyah LC MHI hafizahullah taala. Dan semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Dan akhirnya kita akan tutup sampai di sini acara kali ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda pada kesempatan malam hari ini. Akhirnya saya Andre Juliano dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan dari layar kaca Anda tentunya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.